menghafal. Mudah-mudahan nambahlah dikit-dikit ya Pak ya. Saya ingat sekali Pak, anak saya waktu SD dulu itu, dia waktu SD itu sudah 1 juz lulus dia, dan hafal dia surah An-Naba, dan saya tak hafal Pak. Malu sekali saya ya Mas Samsul, malu saya. Dan saya bilang, dan dia tidak tahu, karena biasa agak ngeledek-ngeledek. Ini juga lah anak ini kan, begitu hafalnya agak banyak, ngeledek sama ayahnya. Mentang-mentang ayahnya tak hafal. Saya hafal lah Pak surah Luqman berbulan-bulan. Ingin begitu ini, Hiza, coba kau cek dulu hafalan ayah. Surah apa? Luqman. Masa ayah hafal surah Luqman? Jangan main-main kau, anggap remeh aja sama ayah nih. Padahal cuma itu-itunya Pak hafalnya Pak. Setelah sentuhkan situ banyak lupanya, kan nggak dimurojaah lagi, gitu ya. Jadi membaca yang kedua, menghafal yang ketiga, memahami. Jadi jangan sekali-kali menjelaskan Al-Quran dengan hanya membaca terjemahnya, pasti salah dan keliru kita itu nanti Pak. Jadi apalagi berani nyalah-nyalahin orang baca Qurannya baru terjemahannya. Makanya saya tak berani. Dan bagaimana cara kita memahami Al-Quran ini Pak? Membaca apanya? Tafsirnya. Jadi jangan sekali-kali menjelaskan Al-Quran ini kalau tidak baca tafsir. Jangan menafsirkan sendiri. Kalau menafsirkan sendiri nanti sesuai hawa nafsu dan keinginan. Enggak, harus jelas baca kitab tafsirnya apa. Kalau tak bisa baca kitab tafsir klasik macam saya ini tak lancar, lebih lama nyari-nyari kamusnya gitu. Baca tafsir yang Indonesia. Saya rujukan utama saya tafsir Al-Misbah Profesor Quraisy Shihab, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, tafsir Al-Hijri Profesor Kiai Didin Hafiduddin. Sudah. Semua tulisan saya di Hikmah Republika Bapak Ibu itu ada rujukan tafsirnya. Begitu baca ayatnya, baca terjemahannya, nah baru baca tafsirnya, baru paham. Kalau tidak baca tafsirnya tidak paham, karena kita ini bukan ulama. Ya Bu ya, ya Pak. Jadi kalau belum baca tafsir jangan menjelaskan ayat Al-Quran. Nanti itu akan sesuai hawa nafsu, berdosa namanya. Mudah-mudahan bacalah. Sekarang ini baca satu, baca terjemahannya, tanya tafsirnya. Sekarang sudah tambah mudah Pak Hodori. Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mengeluarkan apa itu fitur Al-Quran Kemenak RI, dan di situ lengkap Pak, ringkas, tafsir ringkas Al-Quran Kemenak. Sudah fitur soft. Di situ ada ayatnya, di situ ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Nanti tinggal di-download di apa itu Pak? Yang biasa download itu apa namanya? Play Store ya? Ibu ya? Play Store ya? Itu dia. Jadi situ Quran Kemenak, udah lengkap di situ. Saya saja Pak mau khutbah saya nih, gak sempat baca tafsir Al-Misbah, gak sempat tafsir yang lain, buka tafsir Kementerian Agama. Karena di situ penanggung jawabnya adalah Dr. Mukhlis Hanafi. S1, S2, S3-nya itu adalah tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Nah, itu luar biasa Pak. Jadi yang pemegang lajnah tentashih mushaf Al-Quran itu di Kementerian Agama adalah Dr. Mukhlis Hanafi, dan dia S1, S2, S3-nya adalah tafsir Al-Quran di Al-Azhar Kairo Mesir. Insya Allah. Jadi yang ketiga kewajiban kita adalah memahami. Jelas ini Ibu? Bapak ini jelas ya? Nah, kalau isinya nanti ya sama-sama belajar kita. Saya kan tadi bilang ini bingkainya saja. Jadi setelah kita membaca, baru kita menghafal yang mendapatnya saja. Baru yang ketiga adalah memahami. Setelah memahami yang keempatnya ini mulai makin sulit. Jadi mulai dari tangga yang pertama itu sulit tuh, membaca aja sulit kita kan. Baru yang kedua menghafal, lebih sulit lagi. Terus gimana Ibu? Masih kita lanjutkan ini? Atau kita beri dulu ruang untuk menyelesaikan diskusinya? Soalnya nggak ada minumnya nih Bu. Maklumlah sudah 18 hari ini mondar-mandir, suara pun sudah mulai habis ya. Tapi kalau kesini kan saya semangat. Semangat ya. Adik-adik juga semangat ya. Iya. Tenang. Ntar lagi berbuka kita. Udah berapa tadi? Membaca, menghafal, memahami. Yang keempat lebih sulit lagi nih Pak, yang keempat. Mengamalkan. Walama, kalau ini baru kita susah. Baru ini. Kalau membaca ini sebulan kita selesai Pak. Sebulan kita selesai. Bahkan ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu selesai membacanya. Tapi menghafalnya berat lagi.
memahaminya tambah berat lagi. Makanya coba lihat Pak, kitab-kitab tafsir itu Pak, mulai dari ratusan tahun lalu sudah ada kitab tafsir, sampai sekarang masih ditulis tafsirnya, nggak ada habis-habisnya, makin ditulis makin dalam maknanya, ya kan Pak, nggak ada selesainya. Apalagi yang keempat, mengamalkan. Allah ya karim, nggak usah jauh-jauh Pak. Apa yang mau kita baca sekarang? Kita baca dulu tentang sedekah, gitu kan? Atau kita baca dulu tentang makan. Udah kita amalkan belum? Perintahnya itu bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu kan dibacanya surah Ali Imran itu Pak. Tandanya orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita bersedekah tidak kalau lagi sempit? Oh gitu pertanyaannya, ya Pak ya. Mungkin kalau lagi lapang kita rezeki lagi lancar, wah lancar kali pun ngasihnya. Tapi begitu lagi sempit, masih sedekah enggak? Kalau tidak berarti belum bisa kita amalkan. Belum bisa kita amalkan. Ini contohnya. Saya salut sama seorang donatur kita di Yayasan Dinamika Umat. Sejak 2003 yayasan itu berdiri Pak, dia sudah berinfak. Padahal dia pensiunan Pak. 50.000 infaknya tahun 2003 sampai sekarang 20 tahun Yayasan Dinamika Umat. Tahun ini kita milad ke-20 nih Pak, masih berinfak dia dan tak pernah berhenti terlewat sekalipun selama 20 tahun. Dan itu di Candraloka, namanya Pak Haji Ahmad Kosasi. Saya bilang Pak Haji guru kami tentang arti istiqomah, ya kan Pak? Dia mengamalkan tentang istiqomah. Summastaqamu innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Orang yang berkata Allah Tuhan kami lalu dia istiqomah. Kita istiqomah tidak berinfak, bisa kita 1 juta 5 juta bisa kita, tapi kita tidak bisa istiqomah. Beliau 20 tahun Pak berinfak ke Dinamika Umat itu tiap bulan, gak pernah putus. Dan dia adalah orang yang mengamalkan istiqomah. Saya belum mampu, baru sekali-kali aja kita, sekali-kali. Nah itu namanya mengamalkan. Saya ambil contoh lagi yang kedua, tentang makan. Dalam Quran itu sebutkan kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ini antar lagi kita puasa nih Pak, bisa nggak kita amalkan jangan berlebihannya? Berlebihannya itu berarti kekenyangan, semuanya dimakan sampai susah bernapas. Kalau kata Rasul Pak Ajis, kalau kau lapar makan, bagi 3 lah perutmu itu, separuh buat makanan, separuh buat napas, separuh buat minuman. Kita tak ada lagi yang buat napas, habis buat makan dan minum. Setelah makan kita sesak napas kan? Kenapa? Tak ada lagi ruang buat napas. Begitu. Tak mampu kita mengamalkannya. Nah ini kan Pak, jadi mengamalkannya jauh lebih susah. Membacakannya gampang, menceramahkannya ini gampang. Makanya yang paling duluan masuk neraka itu ustadz Pak. Senang Bapak dibilang begitu? Jangan begitu. Tapi memang begitu kata Rasul, yang paling pertama nanti masuk neraka itu adalah orang alim yang mengajarkan agama tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Inilah rasa-rasanya yang bikin awak masuk neraka nanti nih. Ceramah tiap hari tapi amalnya tak naik-naik. Makanya di sekolah kita Pak, di Bukit Dinamika Umat itu saya ajarkan anak-anak, makanlah yang nikmat tapi jangan bersisa walau sebutir. Maka kemarin Pak Haji Baskoro nganterin 50 kilo, alhamdulillah. Makasih 50 liter ya Pak Haji ya. Makasih, anak-anak udah aman di sana sebulan. Ya kan? Makanlah tapi tak bersisa walau sebutir. Minumlah jangan bersisa walau setetes. Ini konsepnya mubazir, tabzir. Nanti kita tengoklah siapa yang menyisakan makannya 1 butir berdosa. Siapa yang menyisakan minumannya juga berdosa. Mubazir, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Yang bersisa makanannya berarti temannya. Nah, jangan lihat ke saya, lihat masing-masing. Ya itu Pak.
Mungkin bagi kita yang kaum berada yang kaya raya ini sebutir nasi, dua butir nasi tak ada artinya. Tapi tengok saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Tak usah jauh-jauh ke Palestina, banyak tetangga negeri-negeri kita di Indonesia yang masih kelaparan, yang makan pun susah. Dan satu butir itu nanti akan ditanya sama Allah, dan dia menuntut di hadapan Allah, kenapa tak kau habiskan aku? Nah itu Pak, mudah-mudahan kita pelan-pelan. Jadi kalau di Dewi itu Pak Haji Baskoro, begitu ada sidak mendadak, anak-anak lagi makan pagi, set, saya bilang yang gede, cek. Karena kalau bersisa satu, sisa 1000 Pak, satu butir 1000. Jadi mereka kan berkelompok pakai tampan begitu, 4-3 orang tuh. Tadi yang sini siapa? Sisanya hitung. Pilihannya hanya 2, makan lagi yang jatuh atau sanksi satu butir 1000. Begitu Pak kita bikinnya. Malu kita sama donatur yang ngirim berasnya Pak. Itu kan malu kita. Nah mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa mengamalkan. Amin. Udah berapa ini?